Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Apoteker Bayu Herdi, muda ceria menginspirasi. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menyelesaikan webinar 12 karena saya ditantang teman saya apoteker juga untuk menyelesaikan webinar 12 ini tanpa belajar. Nah, mampukah saya menyelesaikan webinar 12 ini tanpa belajar secara langsung? Mari kita simak dan segera kita ajar soal webinar nomor 12. Oke, pada malam hari ini ceritanya saya ditantang untuk mengerjakan soal webinar nomor 12. Ya, ini webinarnya ini sudah lama kemarin. Terus ini versi replaynya. Webinar versi 12 ini materinya yang pertama adalah neuropati, kenali gejala klinis dan manfaat vitamin neurotropik. 2. Peranan vitamin neurotropik pada sistem saraf. 3. Tetap sehat dan berbahagia selama social dan physical distancing. Oke, karena kemarin saya sudah menonton videonya sekitar 3600 detik, saya tonton sampai akhir. Ya, meskipun kemarin nggak saya tonton semuanya sih, saya lihat di awalnya doang, sisanya saya minimize. Saya tunggu sambil saya ngerjakan yang lain. Oke, langsung saja kita masuk ke ikuti kuis. Mudah-mudahan berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, soal nomor 1. Neuropati merupakan gangguan fungsi saraf yang terjadi pada A. Saraf tepi, B. Saraf pusat, dan C. Otak dan sumsum tulang belakang. Oke, kita browsing aja lihat lewat Google. Oke, jawabannya di sini neuropati perifer adalah gangguan yang terjadi pada kerusakan pada sistem saraf perifer atau saraf tepi. Oke, maka kita jawab saraf tepi karena otak dan sumsum tulang belakang ini masuk ke susunan sistem saraf pusat. Jadi B sama C ini adalah sinonim. Kita jawab A. Oke, soal nomor 2. Gejala neuropati dapat berupa A. Dizziness, B. Kebas, C. A dan B benar. Apa sih itu dizziness? Kita cari aja di Google. Oke, di sini disebutkan bahwa dizziness adalah pusing, ya kan? Pusing. Kita lihat di tadi, maka jawabannya yang benar ini adalah B. Karena neuropati itu biasanya kebas atau kebas itu artinya adalah kita tidak bisa merasakan atau merasakan sesaat sentuhan atau tekanan. Atau bisa juga disebut dengan bahasa Jawanya adalah gringingen. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 3. Penyebab neuropati antara lain A. Stroke, tumor otak, B. Diabetes mellitus, kemudian efek samping kemoterapi, C. A dan B benar. Kita lihat apakah ini yang B ini sepertinya benar karena diabetes mellitus itu merusak sistem saraf karena kadar gula yang berlebihan dalam tubuh itu jika tidak diturunkan akan mengakibatkan penumpukan sorbitol melalui jalur poliol kalau kemarin di kuliah itu. Kemudian kita cek jawaban A ini apakah menyebabkan neuropati. Oke, kita tanya Mbah Google. DM glukosa plasma lebih dari 200 mg per desiliter. Glukosa plasma puasa lebih dari 126 mg per desiliter. Oke, maka jawabannya adalah gula darah 2 jam setelah TTGO lebih dari 200 mg per desiliter. Kita klik B.
Nah, selanjutnya soal nomor 7. Neuropati tersering pada DM yaitu A. Polineuropati distal simetrik dengan tanpa neuropati otonom. Kemudian neuropati saraf kranial. C. Neuropati ekstremitas vokal. Nah, ini soalnya susah sekali nih. Banyak bahasa ilmiah atau medis yang tercantum di soal ini. Ya, kita coba aja. Kita cari di Mbah Google. Neuropati perifer merupakan neuropati diabetik yang paling umum terjadi. Komplikasi ini menyerang saraf di alat gerak tubuh seperti kaki, tangan, lengan, dan kuku. Gejala yang dirasakan dapat memburuk saat memasuki waktu malam. Ada beberapa tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh penderita neuropati perifer. Oke, kita coba ya. Ini kayaknya jawabannya C deh. Kenapa C? Karena biasanya yang sering terkena neuropati ini di saraf-saraf yang di anggota tubuh ekstremitas bawah. Kita cek apa itu vokal sih. Ekstremitas vokal itu apa artinya? Nah, coba kita lihat. Oh, jari kaki ternyata. Oh, ya sudah. Sebentar nih. Neuropati vokal. Oh, ternyata kayaknya bukan neuropati vokal. Sebentar. Oh, neuropati kranial ini sepertinya. Karena neuropati ini ada dua, yaitu neuropati optik dan neuropati auditori. Nah, neuropati optik mengacu pada kerusakan atau penyakit saraf optik yang mentransmisikan sinyal visual dari retina mata ke otak. Nah, ini jelas ini retinopati. Oke, kita jawab yang B aja. Soal selanjutnya, pencegahan neuropati DM dapat dilakukan dengan A. Kontrol gula darah secara teratur, B. Olahraga intensitas berat secara rutin, C. Mengkonsumsi vitamin C rutin. Oke, ini jawabannya adalah A. Kita coba jawab A ya, karena B sama C itu meragukan. Oke, soal nomor 9. Tata laksana medikamentosa pilihan awal neuropati yang dapat diberikan antara lain A. Antidepresan trisiklik, B. Tramadol, C. NSAID. Oke, kita browsing aja. Nah, di sini disebutkan obat-obatnya ada antidepresan trisiklik, antikonvulsan, SSRI, opiat dan opioid, kemudian obat-obat topikal. Nah, ini ada algoritmanya ya kan. Oh, jelas ini jawabannya adalah antidepresan trisiklik. Oke, kita jawab aja langsung. Antidepresan trisiklik. Soal nomor 10. Cara kerja vitamin B untuk mengurangi gejala neuropati antara lain A. Meningkatkan nitrit oksid, B. Meningkatkan aliran darah ke saraf perifer. Nah, kita coba browsing aja daripada sesat di jalan. Sorry, kok sesat di jalan, sesat di webinar. Sebentar. Neuropati ini berfungsi memperbaiki gangguan metabolisme sel saraf serta memberikan asupan yang dibutuhkan saraf
sehingga dapat bekerja dengan baik. Vitamin neuropati ini tidak hanya mencegah tapi bisa mengurangi gejala kerusakan saraf tepi seperti kebas dan kesemutan. Oke. Nitrit oksid. Sepertinya tidak ini, karena nitrit oksid itu digunakan untuk nitrit oksid itu sebenarnya digunakan untuk melebarkan pembuluh darah, tapi ini biasanya digunakan untuk pasien penyakit jantung atau penyakit apa itu yang pokoknya inilah pasien yang mengalami infak miokard atau kekurangan asupan darah ke jantungnya, sehingga butuh suplementasi nitrit untuk melebarkan atau vasodilatasi pembuluh darah. Ini bukan vitamin B kompleks ini, tapi menggunakan preparat obat-obat yang mengandung nitrat. Contohnya nitrogliserin, ISDN. Nah, ini kita jawab aja yang B coba. Oke. Soal selanjutnya, apakah nama lain dari kobalamin? Oke. Ini lihat internet aja ini. Kobalamin. Ini jawabannya jelas B12. Kita jawab B12. Oh, di sini ini ada vitamin B9. Baru tahu ada vitamin B9. Biasanya omega 9 ini. Ini kok aneh sih bikin jawaban B9. Oke, selanjutnya aja. Soal nomor 12. Apakah nama lain dari vitamin B6? Oke. Browsing aja vitamin B1. Oke, kita jawab vitamin B1. Soal nomor 14. Apakah jenis vitaminnya mengalami penurunan kadar pada saat digunakan bersama dengan metformin? Nah, kita coba browsing metformin ya. Metformin interaksi obat. Metformin interaksi vitamin. Jawab. Kita lihat di sini interaksinya dengan apa aja. Oke. Interaksi. Nah, kolkisin, metformin, antibiotik golongan aminoglikosida, dan kloramfenikol. Oke, kita lihat. Nah, udah jelas ini jawabannya B, kloramfenikol. Apakah salah satu jenis oral antidiabetes atau OAD yang dapat berinteraksi dengan vitamin neurotropik? Oke, kita cari ya. Kita browsing lagi dengan kata kunci yang lain karena tadi tidak ketemu. Oke. Interaksi, mana ya interaksi? Nah, ini sudah ketemu. Mengatasi gejala naiknya asam lambung dengan diperjelas di sini penghambat reseptor H2 atau golongan PPI. Oke, kita jawab di sini manakah sih yang penghambat PPI atau H2? Nah, ini aluminium hidroksida ini sama magnesium hidroksida ini merupakan cara kerjanya menetralkan asam lambung. Nah, ini jawabannya kalau ranitidin ini H2 blocker, C simotikon ini untuk antiflatulen, D sukralfat ini untuk melapisi dinding lambung supaya tidak terkena asam. Maka jawabannya zat B. Oke. Bismillah, mudah-mudahan kita lulus. Kita
Kita coba, kita klik soal selanjutnya. Ini adalah soal terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah saya lulus. Nilai saya 80. Oke, kita kembali ke event supaya kita bisa klaim sertifikatnya. Nah, di bawah ini sudah ada nilai saya 80, minimal 70, saya sudah lulus. Tinggal kita klik klaim sertifikat. Nah, ini sudah ada nih sertifikat, tinggal kita download. Sebentar, loadingnya kok lama ini. Nah, ini dia. Kita klik download. Kita simpan, save. Oke. Baik, itu dia jawaban dari webinar 12. Sampai jumpa di channel Bayu di video-video saya selanjutnya di channel Apoteker Bayu Erdi. Mudah, ceria, menginspirasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.